Selamat siang, nama saya Nathaniel Evan dari kelas 10 IPA 3, absen 20. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pandemi COVID-19 dan cara membuat masker dari bahan bekas atau bahan yang tersedia di rumah. Tujuan dari video ini adalah untuk memberitahu kepada orang-orang tentang pandemi COVID-19 dan memberitahu langkah-langkah cara membuat masker ke orang-orang agar dapat dilakukan dengan mudah dan memakai barang-barang yang tersedia. Dan sekarang kita mulai dengan penjelasan tentang pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit virus corona 2019. Kota pertama kali yang dideteksi adanya virus corona adalah kota Wuhan di China pada bulan Desember 2019. Virus corona ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Kini, hingga 23 April 2020, lebih dari 2 juta kasus coronavirus dari kurang lebih 210 negara dan wilayah. Dan ada lebih dari 195.755 orang meninggal dunia akibat virus corona dan lebih dari 781.109 orang sembuh atau dinyatakan negatif virus corona. Dan pada saat ini di Indonesia sudah ditetapkan aturan new normal oleh pemerintah yang membuat kita semakin waspada karena semua kegiatan yang biasa dilakukan sebelum ada pandemi virus ini sudah dilakukan kembali. Jadi kita harus memiliki ketersediaan masker yang banyak, hand sanitizer yang banyak, dan juga kita harus mengonsumsi vitamin yang banyak. Di video ini kita akan menjelaskan cara membuat masker dari bahan bekas atau bahan-bahan yang tersedia di rumah sehingga kalian semua dapat memiliki masker tanpa membeli. Sekarang marilah kita masuk ke tahapan proses pembuatan masker. Jadi sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buat pola di kain bekas ini dengan masker yang sudah jadi. Setelah pola sudah jadi, kita gunting. Sebelum digunting, kalian dapat beri jarum pentul agar tidak kemana-mana. Setelah digunting, akan jadi seperti ini, dan setelah itu akan terbentuk dua pola seperti ini. Dan sekarang kita menjahit, dan kita harus menjahit yang bagian sini saja, jadi bagian atas dan bawahnya tidak usah dijahit. Sebelum menjahit, kalian dapat beri jarum pentul agar tidak berantakan sebagai penyangga. Jika benangnya sudah sampai ujung, kalian dapat menguncinya dengan cara memasukkan jarum ke dari sini.
Setelah dirasa sudah kuat, kalian dapat mengguntingnya. Ketika ujung semua ujung sudah terikat dengan kencang, kalian gunting talinya. Yang akan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan pasang tali elastis agar dapat merekat dengan telinga. Pertama kita ukur dulu tali elastisnya dengan masker yang kita buat sehingga tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Kita dapat menggunakan masker lain sebagai media ukur. Setelah tali dipotong menjadi dua, kalian jahit tali tersebut di ujung masing-masing masker ya. Sudah direkatkan di kanan dan sisi kanan dan sisi kiri, maskernya akan berhasil seperti ini. Dan benang-benang yang bekas kena maskernya dirapikan atau digunting oleh gunting. Setelah itu masker sudah dapat digunakan. Seperti ini. Demikian, inilah bentuk masker yang sudah jadi dari sebuah kain bekas yang sudah tidak dipakai lagi. Pastikan Anda menjahitnya sangat kuat, jadi jika dipakai akan nyaman dan aman. Jika digunakan, maskernya akan seperti ini. Sangat-sangat memadai dan sangat-sangat nyaman. Manusia merupakan makhluk hidup yang bermartabat. Ia diberi 3 hal penting yang tidak lagi dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. 3 hal penting itu antara lain adalah akal budi, hati nurani, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya manusia diberi akal budi untuk melakukan sesuatu yang kreatif di dalam hidupnya, dan juga manusia bebas untuk melakukan sesuatu asalkan ia mempertanggungjawabkannya. Kitab suci Injil Amsal ayat 10 bab 4, tangan yang lamban membuatnya miskin, tetapi tangan yang rajin, tangan orang rajin menjadikan kaya. Itu berarti bahwa kita harus rajin dalam berbagai hal. Jika kita malas-malasan, kita tidak akan berhasil untuk melakukan sesuatu. Saya memilih kain bekas yang bernuansa batik untuk dijadikan masker karena jika dijual akan memiliki nilai jual yang tinggi, karena kreativitas yang dimiliki oleh masker ini sangat-sangat tinggi karena menunjukkan kain batik khas Indonesia. Demikian proses pembuatan masker dari saya dari awal sampai akhir. Terima kasih telah menonton.